Hak Allah tidak berakhir. Hak Allah itu apa? Diibadahi. Hak Allah tidak akan pernah berakhir kecuali dengan kematian. Al-Hijr 99 tadi, sembahlah Rabbmu hingga mendatangimu kematian. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa di akhir-akhir Ramadan biasanya orang-orang udah mulai sibuk dengan perkara-perkara dunia. Ya, ada yang mulai sibuk untuk mikirin mudik, ada yang mulai sibuk untuk mikirin apa baju baru nanti seperti apa, atau nanti silaturahim ke mana, atau mungkin masih ada agenda-agenda ngabuburit atau buka bersama sampai malam gitu ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun kalau kita kembali lagi melihat apa yang Rasulullah SAW lakukan, justru di 10 malam terakhir beliau nggak melakukan apapun selain beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja yang kita bahas adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti yang teman-teman tahu, malam penentuan takdir itu artinya ya. Lailatul Qadar itu artinya malam penentuan takdir. Semalam anak-anakku mau tanya, Lailatul Qadar itu apa sih, Umah? Kenapa sih Lailatul Qadar itu kita harus berdoa? Karena di situ adalah malam penentuan takdir selama 1 tahun yang akan datang. Nanti kita akan bahas. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Qadr ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Bahwa malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Malam itu adalah malam yang kalau kita beribadah di dalamnya, kalau dihitung-hitung itu sekitar 83 tahun 4 bulan kurang lebih, hampir 84 tahun. Dan jarang orang-orang yang punya umur sampai umur segitu, teman-teman semua. Dan apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan salat di Lailatul Qadar, di malam penentuan takdir itu. Siapa yang melakukan sholat, ibadah, menghidupkan malam-malamnya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ikut-ikutan, atau bukan karena apa mau pamer di sosial media saya i'tikaf dan sebagainya, tapi memang betul-betul karena iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang dikejar oleh orang-orang biasanya ketika mereka melakukan i'tikaf. Nah, Umat sedikit bahas di permulaan ini bahas sedikit Lailatul Qadar, lalu kita akan kemudian bahas tentang bagaimana perasaan kita menjelang akhir-akhir Ramadan ini. Baik, Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahwa kita diminta untuk mencari malam penentuan takdir atau Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa dimungkinkan sekali terjadinya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Karena itu dari perkataan Rasulullah sendiri. Rasulullah minta kita mencari Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 malam terakhir, baik 21, 23, 25, 27, 29. Tapi teman-teman semua, bukan berarti hanya di malam-malam itu saja kita betul-betul beribadah, karena kita nggak pernah tahu. Malam ganjil di negara ini, di negara lain, malam genap, di negara lain lagi, malam ganjil juga. Tiap negara beda-beda malamnya gitu. Jadi kita nggak tahu kapan sesungguhnya Lailatul Qadar itu. Bisa saja mungkin di malam-malam genap menurut Mesir, tapi di Indonesia mungkin sudah masuk alam apa malam-malam ganjil, atau di negara lain yang waktunya berbeda jauh ya kan, waktunya jadi bisa berbeda gitu. Jadi nggak perlu sibuk untuk mencari tahu kapan sih Lailatul Qadar itu, tandanya seperti apa sih, sehingga kita sibuk mencari-cari tanda sampai kita lupa untuk melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Tapi kalaupun mau mengetahui bagaimana tandanya, beberapa tanda Lailatul Qadar yang mungkin teman-teman bisa rasakan. Uma dulu pernah itikaf ya waktu zaman-zaman SMA. Uma rasa itu Lailatul Qadar ya, dari seumur hidup Uma kayaknya malam itu kebetulan pas Uma lagi itikaf di masjid sama teman-teman. Uma rasa itu malam Lailatul Qadar. Sampai hari ini Uma nggak bisa lupa malam itu. Kenapa? Karena ciri-ciri Lailatul Qadar yang disebut oleh Rasulullah SAW di antaranya udara dan angin itu terasa tenang di malam itu. Udara dan angin terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar, malam penentuan takdir adalah malam yang penuh dengan kemudahan, malam yang penuh dengan kebaikan. Dia tidak panas di malam itu, tidak juga sangat dingin banget, tidak. Ketika pagi hari mataharinya bersinar tidak begitu cerah, dia nampak kemerah-merahan gitu, nggak begitu menyengat gitu. Lailatul Qadar yang pertama. Ciri Lailatul Qadar yang kedua, pada malam itu malaikat turun dengan membawa ketenangan. Sehingga manusia di malam itu merasa tenang sekali.
sehingga merasakan lezat sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang perasaan itu nggak dirasakan di malam-malam lain. Perasaan kita di malam itu tenang. Kenapa? Karena malaikat-malaikat pada turun dan kita merasakan lezat beribadah, kita nikmat beribadah berlama-lama. Kita nikmat apa menjalankan sholat berlama-lama, kita nikmat dalam baca Quran berlama-lama, nikmat dalam berdoa berlama-lama. Kenapa? Karena malam itu kita dalam kondisi yang sangat tenang. Ketiga, ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu apa? Manusia kita ini, beberapa orang soleh, itu bisa melihat malam ini, malam Lailatul Qadar ya, malam penentuan takdir ini di dalam mimpinya. Bisa lihat dalam mimpi gitu. Gitu ya, bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan keempat, ciri Lailatul Qadar, matahari di pagi harinya akan terbit dalam keadaan yang jernih. Tadi sudah disebutkan di awal ya, tanpa sinar yang menyorot gitu. Jadi malam itu bisa saja malamnya tenang, kemudian paginya mataharinya jernih, tidak terlalu sinar yang sangat menyengat. Ya. Mataharinya terbit berwarna putih gitu, bukan sinar tanpa sinar yang sangat menyengat sekali. Nah itu ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Nah tiap malam sekarang karena kita nggak tahu Lailatul Qadar itu kapan, ya teman-teman semua, maka tentu saja ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya Siti Aisyah tanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui, aku merasa nih malam ini adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini doanya sangat mudah. Maka baca setiap hari, setiap saat di 7 hari tersisa ini teman-teman semua. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya Allah, Engkau adalah yang memberikan maaf dan Engkau suka memberi maaf ya Allah. Ya, suka untuk menghapus kesalahan hamba. Karena itu maafkanlah aku ya Allah. Karena itu hapuskanlah dosa-dosaku ya Allah. Itu adalah doa yang teman-teman bisa jawab, bisa sebutkan setiap saat di 7 hari terakhir ini. Sekarang, Uma mau memotivasi teman-teman semua dan diri Uma sendiri. Memangnya kenapa sih kita harus beribadah sekali di malam itu? Ada apa di malam itu? Lailatul Qadar atau malam penentuan takdir itu adalah pencatatan rincian takdir tahunan. Apa maksudnya? Kalau ulama menjelaskan tentang malam ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyalin rincian takdir makhluk dari Lauhul Mahfuz ke dalam catatan tahunan. Rincian takdir itu apa aja? Ada rezeki, ada kematian, ada jodoh, ada amal-amal perbuatan yang akan terjadi selama setahun ke depan hingga Lailatul Qadar berikutnya. Ya, kalau teman-teman lihat dalilnya ada dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Pada malam itu dijadikan segala urusan dengan penuh hikmah. Maksudnya apa? Urusan apa yang dimaksud? Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba-hambanya. Jadi di Lailatul Qadar malam penentuan takdir itu kesempatan mengubah takdir. Kesempatan mengubah takdir. Maknanya apa? Takdir utama sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Namun umat Islam kita dianjurkan untuk terus memperbanyak doa di malam itu. Kenapa? Karena doa-doa itu diyakini bisa mengubah catatan takdir yang sedang diproses oleh para malaikat. Sehingga nasib orang bisa jauh menjadi lebih baik melalui keberkahan ibadah di malam itu. Gitu. Ya, jadi itu yang disebut sebagai Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Nah, sekarang teman-teman semua, setelah kita tahu tentang Lailatul Qadar yang sudah kita bahas setiap tahun, sekarang kita memahami kalau begitu apa yang kita lakukan. Kalau Nabi Muhammad SAW di hari-hari terakhir di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau sangat bersungguh-sungguh dan kesungguhannya itu melebihi dari hari-hari yang sebelum-sebelumnya. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa yang beliau lakukan? Beliau memperbanyak ibadah di hari-hari terakhir. Ya, memperbanyak di hari-hari terakhir. Uma mau cerita sedikit teman-teman sebelum Uma lanjutin lagi ya. Teman-teman di Jordan, ya mahasiswa-mahasiswa Jordan itu meminta Uma hadir di hari Sabtu besok. Kemudian Uma dalam hati tuh, ya Allah, hari Sabtu kan hari libur buat Uma ya. Uma tuh pengen banget seharian tuh fokus Quran semua gitu. Terus fokus untuk diri sendiri ibadah gitu. Fokus untuk diri sendiri aja.
Tapi kalau ke Jordan kan artinya dari pagi mau harus berangkat, pulang ke Mesir tengah malam gitu, walaupun pesawatnya cuma 1,5 jam ya. Tapi kan artinya waktunya Umar mau berikan untuk orang lain gitu. Padahal di hari itu pengen banget Quran semua sepanjang hari gitu, mau murojaah, mau nambah hafalan dan sebagainya. Terus Umar dilema apa yang harus saya lakukan ya Allah. Akhirnya Umar tanya sama Syekhoh, guru ngaji Umar kan. Kata beliau, oke, datang ke sana gitu. Datang ke sana, bahwa datang ke sana menghibur hati orang, memberikan ilmu, kemudian menyenangkan hati orang itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka betul-betul memerlukanmu, kamu menolong mereka, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat akan hadis Nabi, nah ada orang yang sholat terus di masjid gitu ya, ibadah untuk dirinya sendiri. Tapi Nabi ingatkan bahwa lebih baik itu adalah, ya sholat itu baik ya di masjid terus-menerus gitu. Tapi lebih baik adalah ketika ada orang yang betul-betul membutuhkan pertolonganmu, kamu tolong, itu ibadah lebih afdal gitu. Dibanding kamu ibadah terus-menerus untuk dirimu sendiri. Jadi akhirnya memutuskan ya udah deh, mau datang gitu. Mau datang insya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah membahagikan hati orang tersebut, Allah mudahkan kehidupan umat juga. Gitu teman-teman semua. Kadang-kadang kalau gitu-gitu kita dilema ya. Aduh kita mau ibadah tapi orang ini pengen kita kita tolongin gitu, atau kita hadir gitu, atau kita lakukan sesuatu intermezzo saja dalam hari ini ya. Jadi ibadah itu bukan hanya bermakna ibadah sholat aja atau ngaji aja, tapi membuat hati orang bahagia atau menolong orang lain itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita kembali lagi, Rasulullah SAW ketika masuk di 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Nggak menyentuh istrinya sama sekali. Menghidupkan malam-malam tersebut, kemudian membangunkan seluruh anggota keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disunahkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Bagaimana dengan wanita-wanita haid, ya, wanita-wanita yang lagi dapat apa yang bisa dilakukan? Tetap kayak mulai menghidupkan malam. Kan nggak bisanya sholat gitu, tapi ibadah-ibadah lainnya masih bisa gitu. Teman-teman masih bisa berzikir kepada Allah, teman-teman masih bisa berdoa, teman-teman bisa baca Quran dengan terjemahan ya. Quran yang ada terjemahan itu teman-teman masih bisa baca Quran tersebut gitu. Jadi masih masih bisa untuk melakukan ibadah-ibadah di hari-hari terakhir di Ramadan. Dan jangan lupa memperbanyak doa. Doa, teman-teman semua ingat tadi Lailatul Qadar, malam penentuan takdir selama setahun yang akan datang. Jadi banyak doa, doa apapun, minta rezeki yang berlimpah-limpah, rezeki yang tidak tidak ada putus-putusnya seperti air Zam-Zam, tidak ada putus-putusnya supaya kita bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa nolong orang sakit, bisa ngasih makanan lebih banyak untuk orang lain. Minta teman-teman semua, minta kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, minta. Jadi walaupun haid tetap bangun dalam sahur, waktu sahur itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, yang dimaksud dengan menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam penentuan takdir itu bukan sepanjang malam, nggak mesti seluruh malam, tidak mesti. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah belum mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di malam Qadar, di Lailatul Qadar, berarti dia telah menghidupkan malam tersebut. Artinya apa? Bukan sepanjang malam, nggak tidur sepanjang malam gitu, enggak. Ada waktu-waktu di malam itu memang kita betul-betul berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, walaupun hanya beberapa jam atau walaupun hanya beberapa menit gitu ya. Jadi tetap menghidupkan malam itu. Menghidupkan malam ingat tadi bukan hanya sekedar sholat, bisa juga dengan zikir, dengan tilawah Al-Quran, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga disebut dengan menghidupkan malam di Lailatul Qadar. Kalau meraih Lailatul Qadar dengan i'tikaf berada di masjid itu lebih bagus. Namun i'tikaf itu bukan syarat untuk mendapatkan malam kemuliaan itu. Ya, artinya bukan syarat harus ada di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kadang kita nih, ya, ada yang besok paginya sekolah atau kuliah atau kerja atau mungkin ibu-ibu yang punya anak bayi, ya nggak bisa ke masjid. Ke masjid itu lebih bagus, iya. Tapi kalau nggak bisa ke masjid, gimana nih? Misalnya ada wanita-wanita yang haid, yang haidnya yang lagi apa banyak-banyaknya, nggak mungkin ke masjid, takut ya, takut mengotori masjid misalnya. Atau orang yang dia memang butuh istirahat karena paginya udah harus bekerja gitu. Namun dia tidak lalai ya, artinya tetap bangun gitu. Apakah bisa mendapatkan malam dari Lailatul Qadar? Bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar? Tetap bisa dapat. Tetap bisa dapat Lailatul Qadar itu. Bahkan kamu beribadah di rumah. Asalkan kamu menghidupkan malam-malammu. Gitu, menghidupkan malam itu. Begitu teman-teman semua. Nah, sekarang menjelang akhir-akhir Ramadan. 7 hari lagi Ramadan akan selesai. Umar mengingatkan diri Umar sendiri dan kita semua untuk ada perasaan untuk orang-orang tertentu ya. Ketika dia sudah sungguh-sungguh di Ramadan, maka ada kata dia angkuh di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa udah selesai nih semua ketaatan, aku udah melakukan yang terbaik, sudah gitu.
Aku sudah khatam Quran sekian kali, aku sudah rutin sholat di masjid, sudah berjamaah rutin di masjid. Namun, Uma ingin mengingatkan pada teman-teman semua bahwa ada dua tingkatan orang-orang di bulan suci Ramadan itu. Pertama, tingkatan orang pertama, orang yang menjalankan puasa, dia menjauhi larangan-larangan puasa, ya makan, minum, dan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah. Dia ketaatan ini dia lakukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Orang yang berada di tingkatan ini mendapatkan pahala yang besar, ya, mendapatkan pahala yang besar. Karena dia meninggalkan makan, minum dan seluruh maksiat itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang teman-teman lihat dalam surah Al-Haqqah ayat ke-24, makan dan minumlah disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ya, jadi orang-orang ini orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Tapi ada orang jenis kedua, yaitu siapa? Orang yang berpuasa, menahan diri dari makan, minum, ataupun bermaksiat kepada Allah SWT di bulan Ramadan dan bulan-bulan selain Ramadan. Bulan-bulan setelah Ramadan. Ketaatannya nggak hanya dilakukan di Ramadan, sholat malamnya nggak hanya dilakukan di Ramadan, tilawah Qurannya nggak hanya dilakukan di Ramadan, berbaginya, sodakohnya nggak hanya dilakukan di Ramadan, tapi bulan-bulan berikutnya dia konsisten dalam menjaga perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah, dia konsisten. Dia konsisten luar biasa, maka tingkatan kedua ini lebih tinggi tentu saja dibandingkan dengan tingkatan pertama. Maka ada ulama yang mengatakan, siapa yang berpuasa menahan syahwatnya di dunia, dia akan mendapatkan kenikmatan di syurga, di jannah. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka dia akan mendapatkan balasannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at, ya. La'at. Dalam artian di situ barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dalam surah Al-Ankabut ayat kelima. Jadi tingkatannya teman-teman lihat sendiri, saya tingkatan yang mana nih? Tingkatan yang pertama atau tingkatan yang kedua? Tingkatan yang pertama, sholat malamnya di Ramadan aja. Baca Qurannya di Ramadan aja. Saumnya di Ramadan aja. Berbaginya di Ramadan aja. Tapi tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, yang mendapatkan syurganya Allah adalah pasca Ramadan, dia continue, tetap sama perbuatannya. Tetap sama perbuatannya. Jadi, teman-teman semua, siapa orang paling jelek sih sebenarnya? Sejelek-jelek kaum itu, sejelek-jelek orang itu, mereka yang hanya mengenal Allah pada saat Ramadan saja. Sementara orang-orang saleh yang sejati adalah mereka yang beribadah sepanjang tahun. Maka dalam surah Al-Hijr ayat 99 dikatakan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa itu yakin? Dan sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepadamu kematian. Jadi ibadah sepanjang tahun. Bahwa Allah tidak menjadikan batas waktu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali batas itu adalah kematian saja. Kematian saja. Ingat teman-teman, umat nasihat untuk di rumah dan kita semua, amalan-amalan yang kita lakukan sampai hari ini itu masih kurang, masih jauh, masih sedikit, ya, maka tetap rendah hati, tawadu. Kalau teman-teman tahu orang-orang soleh di zaman dulu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan supaya mereka bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan doa terus. Kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Orang soleh aja ketakutan amalan-amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah cuma terima amalan-amalan soleh dari orang-orang yang bertakwa. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 27 ada kalimat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ada di zaman Nabi orang yang puluhan tahun sholat, tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita juga punya perasaan takut itu. Takut sholat kita nggak diterima, takut Quran kita nggak diterima. Jadi berdoa agar Allah menerima ruku kita, sujud kita, bacaan Quran kita, berdoa. Kalau sudah kita tahu bahwa ibadah itu sepanjang tahun, kalau begitu apa amalan-amalan kita bisa lakukan selepas Ramadan? Amalan-amalan apa yang teman-teman bisa lakukan selepas Ramadan? Menjaga sholat 5 waktu yang pertama, tentu saja. Bagian dari rukun Islam, sholat, ya. Apa beda antara orang Muslim dengan orang yang tak beriman? Dengan Muslim dengan orang yang kafir, ya? Adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disebut Muslim orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi ibadah kontinu yang teman-teman lakukan, teman-teman kan banyak melakukan sholat-sholat sunnah kan di Ramadan ini kan.
Ada qabliyah, ba'diyah, duha, tarawih ya. Tarawih hanya di Ramadan. Atau teman-teman sholat hajat, sholat taubat, dan salat lainnya. Nah, itu juga nasihat buat dari rumah sendiri, lakukan juga di hari-hari pasca Ramadan. Jadi teman-teman udah mulai buat target nih pasca Ramadan, ibadah yang nggak boleh, yang ibadah yang aku terus lanjutin apa gitu. Misalnya sepanjang Ramadan kita nggak pernah tinggal sholat tahajud 2 rakaat. Nah itu lanjutin lagi tuh misalnya, lanjutin lagi pasca Ramadan. Eh, jadi amalan yang bisa dilakukan pasca Ramadan adalah, Umat tahu di sini semuanya orang sholat 5 waktu ya, cuman kita hanya mengingatkan kembali bahwa meninggalkan satu sholat saja itu bukan dosa yang sepele teman-teman semua. Diterangkan oleh para ulama-ulama ya, meninggalkan satu sholat itu lebih besar dosanya daripada dosa zina. Gitu. Jadi sholat 5 waktu adalah sholat yang kalau engkau tinggalkan itu lebih besar dosanya daripada dosa membunuh, lebih besar dosanya daripada dosa zina, lebih besar dosanya daripada dosa minum-minuman keras atau dosa-dosa besar lainnya. Jadi jika sholat kita dijaga insya Allah, maka eh, kita disebut sebagai mukmin dan muslim. Kemudian yang kedua, apalagi yang kita bisa lakukan pasca Ramadan, khusus yang laki-laki nih, menjaga sholat jamaah. Ini nggak mudah ya teman-teman semua ya, nggak mudah. Tapi Uma pernah ketemu sama orang, eh, tetangga Uma, sibuk banget orang ini, masya Allah, dengan pekerjaan yang hebat luar biasa. Tapi sholatnya 5 waktunya di masjid, teman-teman semua. Di masjid. Kita ini siapa? Kaya raya belum, jabatan tinggi belum, orang hebat belum. Untuk laki-laki nih, kalau ada laki-laki di sini. Tapi malas-malasan ke masjid. Gitu ya. Jadi tentu saja untuk menjaga sholat jamaah di masjid untuk para laki-laki ini adalah afdal, lebih baik. Berikutnya, teman-teman semua, kalau untuk perempuan di mana paling baik? Perempuan lebih baik di rumah. Ya, perempuan lebih baik di rumah. Tapi kalau ke masjid nggak ada masalah juga. Ketiga, apalagi amalan yang bisa kita lakukan? Merutinkan puasa-puasa sunnah. Nanti ini udah mau Syawal, teman-teman Lebaran dulu 2 hari gitu ya. Atau terserahlah beberapa hari. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan puasa Syawal. Mau bayar puasa dulu apa puasa Syawal dulu? Ya, yang jelas adalah membayar puasa atau kodok puasa itu wajib ya. Sebenarnya wajib itu didahulukan. Kalau memang sekiranya teman-teman masih ngerasa wajib bisa dibayar dulu, kemudian masih dapat waktunya untuk Syawal, maka teman-teman silakan untuk membayar wajib puasanya dulu, baru teman-teman Syawal. Karena Syawal itu adalah sunnah. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan puasa-puasa sunnah. Dari sekarang nih bertekad, teman-teman sekarang bertekad, aku mau lanjutin ibadah sunnah apa ya? Oke, setelah selesai Ramadan aku mau puasa Senin Kamis. Atau teman-teman yang udah puasa Senin Kamis, misalnya aku mau nambah nih puasa dengan ayamul bid 3 hari tengah bulan, gitu. 3 hari di dalam 1 bulan, di pertengahan bulan. Atau aku mau puasa Daud deh, puasa Daud gitu. Jadi dari sekarang teman-teman udah mulai merencanakan ibadah-ibadah pasca Ramadan itu apa? Puasa-puasa sunnah, ya. Nah, puasa Syawal nanti yang kita lakukan itu adalah menambal kekurangan puasa kita yang Ramadan. Seperti sholat qabliyah ba'diyah, sebelum dan sesudah sholat wajib, itu adalah menambal kekurangan sholat wajib kita. Sama seperti Syawal. Syawal ini adalah menambal kekurangan yang ada di Ramadan kita, puasa di Ramadan kita. Jadi jangan lupa nanti puasa Syawal ya teman-teman semua, insya Allah. Berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisap oleh manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat, lihatlah pada sholat hambaku ini, sholatnya sempurna tidak? Kalau sholatnya sempurna, maka dicatat pahalanya sempurna. Tapi kalau sholatnya ada kekurangan, maka Allah lihat. Allah mengatakan, Allah berfirman, lihatlah, dia punya amalan-amalan sunnah enggak? Punya amalan-amalan sunnah yang lain enggak? Kalau dia punya amalan sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian amalan lainnya juga diperlakukan seperti itu. Artinya, amalan-amalan sunnah menambal kekurangan dari amalan-amalan wajibmu. Mungkin puasamu kurang sempurna, mungkin dalam puasa ada gibahnya, mungkin puasanya tidak menjaga anggota badan dari bermaksiat, mungkin puasanya apa atau sholatnya kurang khusyuk dan sebagainya, itu ditambal dengan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib. Jadi kalau teman-teman merasa amalan wajib teman-teman ada kurangnya, maka perbanyaklah dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Begitu ya teman-teman semua ya. Berikutnya yang teman-teman bisa melakukan lagi pasca Ramadan, nanti Uma akan jelaskan kenapa sih kita harus mengkontinyukan, melanjutkan ibadah-ibadah kita, karena itu syarat, karena itu adalah tanda diterimanya amalan kita di bulan suci Ramadan.
Keempat, amalan apa yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan? Merutinkan sholat malam. Di Ramadan kan teman-teman terbiasa tarawih. Teman-teman jangan ninggalin tarawih ya teman-teman. Karena tarawih itu walaupun sunnah, tapi itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan tarawih itu nggak wajib di masjid kok. Tarawih boleh di rumah kok. Gitu. Dan nggak mesti 20 rakaat, boleh 8 rakaat kok. Gitu. Jadi jangan meninggalkan sholat tarawih. Tarawih itu kapanpun jamnya sebelum subuh. Jadi jangan ninggalin tarawih. Tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan teman-teman semua. Nah, balik lagi. Di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan sholat-sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah istilah yang dimaksudkan untuk sholat malam ya, sholat malam gitu di bulan suci Ramadan. Teman-teman lebih baik memang tarawih itu di bulan Ramadan dikerjakan di awal malam gitu ya. Sedangkan kalau tahajud itu teman-teman tidur dulu baru teman-teman tahajud. Tapi kalau di luar Ramadan, maka teman-teman melanjutkan kebiasaan ini, yaitu melanjutkan untuk menghidupkan malam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mencela orang yang tadinya rutin sholat malam. Teman-teman kan sudah rutin nih sholat malam gara-gara tarawih. Namun kemudian ditinggalkan. Allah mencela nih, Rasulullah mencela orang-orang yang seperti ini. Ya, Rasulullah SAW berkata, wahai Abdullah, berkata pada seorang sahabat, jangan engkau sama seperti si fulan itu tuh. Dulu dia terbiasa mengerjakan sholat malam, terus sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Jadi Rasul mencela perbuatan itu. Kita ini udah terbiasa sholat malam teman-teman semua dengan tarawih. Maka jangan tinggalkan sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat. Jadi semoga teman-teman minta sama Allah sekarang nih di malam-malam Ramadan ini atau hari-hari Ramadan, teman-teman minta sama Allah agar Allah membuat kita kuat dan istiqamah dalam merutinkan amalan-amalan sederhana itu. Amalan-amalan sederhana itu apa? Sholatnya 5 waktu dengan khusyuk, ya kualitas sholatnya mungkin diperbaiki, bacaannya lebih diperbaiki, gerakannya lebih diperbaiki. Kemudian sholat malamnya continue, puasanya continue, Qurannya continue, misalnya. Minta sama Allah untuk istiqamah. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Kita koreksi diri kita. Ketika kita melihat diri kita sebelum Ramadan, kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk misalnya, dan ketika melakukan Ramadan kemudian kita sungguh-sungguh dengan Ramadan, ba'da Ramadan kita istiqamah, kita sudah mendapatkan tujuan dari puasa itu. Engkau mendapatkan takwa. Bonus Ramadan itu apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tujuan puasa itu takwa. Jadi kalau dulu sebelum Ramadan, kemarin sebelum Ramadan, kita banyak dosa, banyak salah, banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Setelah Ramadan kita digembleng untuk jadi orang lebih baik. Pasca Ramadan kita jadi istiqamah. Maka kita mendapatkan tujuan puasa. Itu apa? Takwa. Tapi sebaliknya ketika Ramadan ya kita berusaha untuk beribadah, tapi setelah Ramadan balik lagi kepada yang dulu, atau bahkan mengerjakan lagi perbuatan yang buruk, maka nggak dapat kita. Nggak pantas kita disebut sebagai orang yang meraih kemenangan. Teman-teman sering dengarkan hari Lebaran, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, selamat menuju hari kemenangan. Kau nggak dapat kemenangan itu. Karena kemenangan itu hanya didapat oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan ibadahnya dan bertekad untuk jadi orang yang baru, orang yang lebih bersih, orang yang lebih menutup lembaran-lembaran lama dengan diri yang lebih baik, dengan tekad yang lebih kuat untuk jadi orang-orang yang lebih baru, orang-orang yang lebih baik. Gitu ya teman-teman semua. Jadi meski 7 hari lagi Ramadan akan berakhir, maka hak Allah tidak berakhir. Hak Allah tidak berakhir. Hak Allah itu apa? Diibadahi. Hak Allah tidak akan pernah berakhir kecuali dengan kematian. Al-Hijrah 99 tadi, sembahlah Rabbmu hingga mendatangimu kematian.